Banyak orang yang bertengkar karena banyak sahabat yang terpisah karena yang sudah harmonis tiba-tiba pecah karena hati-hati utang. Makanya jangan permudah dirimu dengan utang. Jangan permudah diri untuk selalu pinjam kiri kanan. Sekarang kan ada pinjaman online, cuma modal KTP. Hati-hati. Minta kepada Allah, jangan ragu. Allah sendiri menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Apa salahnya kita mengangkat tangan? Ya Rabbana, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di pegadaian tebuskan. Menangis meminta doa, ya Allah, ada doanya meminta lagi. Pantasan ada semua biar AKBP datang tol. Langsung kutanya, apa itu AKBP Puang Haji? AKBP itu anggota koperasi bahagian penagihan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Mereka berdua seperti mereka menjaga kedua kecil. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 41. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta orang-orang beriman di hari kemudian kelak nanti. Minta kepada Allah, jangan ragu. Allah sendiri menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Apa salahnya kita mengangkat tangan? Ya Rabbana, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di pegadaian tebuskan. Minta. Jangan nanti tak butuh pakai ada pedagi depan rumah baru kamu menangis meminta doa. Ya Allah, ada doanya meminta lagi. Kenapa setiap kematian yang diingatkan wasiatnya yang kedua utangnya? Karena utang itu juga berbahaya. Belum meninggal saja orang kalau ada utang, setengah mati. Malam tak bisa tidur, pagi pergi Kenapa Ustaz tahu? Tak pernah juga ada utangku. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya dapatkan doanya. Ada doanya, Bu. Waktu saya galau tingkat tinggi betul, sampai-sampai tidak tahu bagaimana caranya bayar utang. Itu saja kodok, setengah mati. Di atas maka duduk pengantin, orang enak-enak, biar tidak dikipas dingin mina rasa. Ke pengantin baru, saya dulu banyak yang dikipas 2, 3 sama di depan. Tambah pucat di mukaku keringat dingin. Nah bilang, mami istriku icat, gagano saya, putih mau kuliah, mirip ke orang Korea, animasi yo. Bilang apa putih? Bilang kenapa? Baguslah beda no. Apa beda? Bukan beda ini sayang. Apa aja paling? Tidak ada darah di mukaku. Kenapa bisa? Ini yang kasih tahu kayak ini sayang. Kenapa bisa? Itu yang data semua pas solo kapan lagi ngasih. Ada orang membisik tadi 3 bulan itu menunggak Pak. Coba tengah mati itu. Karena saya pernah berusaha kopra 2007 saya mulai bangun, 2009 bangkrut, 2011 bangkrut. Hutan di Bamberi ada 200 lebih, Bandanamon ada juga, Bank Mandiri, Bank BNI. Satu lagi Bu, mengatasi masalah tambah masalah. Langganan rupanya ya, langganan Masya Allah. Setengah mati Pak. Apa yang saya lakukan di saat saya punya masalah begitu? Saya tidak datang ke dukun, saya tidak datang berobat ke orang pintar, tapi saya dekati ulama. Saya mengingat, saya kan lulusan Mangkoso. Saya mengingat gurunta biasa, maka dan regurunta nakuk ke masalah nuna. Datanglah kepada orang yang cepat diijabah doanya. Saya datang kepada ulama. Ulama yang pertama saya datangi ayahanda sendiri, karena satu kompleks di pesantren di Batangasih itu, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nur Syamsi. Saya minta untuk didoakan. Dia kasih saya amalan. Tidak ku tahu, saya kira tamu-tamu hebat, bisnis nu lancar. Ternyata yang datang semua dari kemarin itu panagi yang sedang menagih. Bilang iya, pantasan ada semua biar AKBP datang tol. Langsung ku tanya, apa itu AKBP Puang Haji? AKBP itu anggota koperasi bahagian penagihan.
Setengah mati gitu dong. Akhirnya saya nak kasih, ambilkan itu tas kunak di samping ranjang, ambil kami. Senang kami. Saya seumur hidup tidak pernah mengeluh sama orang tua, minta uang tidak pernah. Mau modal bisnis juga, mulai dari modal dengkul tidak ada apa-apa, berani saja. Sampai-sampai saya dikasih, saya dikasih kepercayaan ke lapanya Pak Ismengga. Waktu itu yang garap cucunya Adi Ikhtiar Syihab, ya, kemanakannya anaknya dari Umar Syihab, ya, Umar Syihab. Saya dikasih untuk digarap itu kebun kelapanya. Saya tidak punya uang untuk bayar saja tukang panjat, tidak ada uang. Saya dikasih amanah. Akhirnya saya bisnis kopra mulai naik. Yang namanya ketika jatuh ya ambruk, bayar utang terus. Sampai dia bilang, ambil itu tas nak, bawa ke sini, ku kasihkan kau doanya, ku kasihkan kau sesuatu. Wih, bahagia mak ini, jangan sampai nak kasih kak uang. Di dalam pikiran saya amplop yang akan keluar tebal, karena penagih ini 40 juta yang harus kubayar cepat. Ternyata 1 lembar, cek. Kupikir itu cek, ini pasti cek. Sekali nana buka semua hama 1 lembar kertas HPS. Baca ini nak, amalkan. Dua-dua nak kasih kak. Bagaimana bisa Moki? Selama ini panagi ada duduk di ruang tamu, baru doa aja nak kasih. Mana bisa? Menurut logika tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa. Entoknya ternyata benar. Baru ku baca 3 kali di dalam kamarnya itu Pak Kiai. Saya keluar, apa nak bilang panagia? Tabe Pak, kalau belum bisa dibayar hari ini, info mak saja. Insya Allah kalau kita info kak, saya datang kalau ada yang mantap. Berapa saja bisa kita bayar. Kasih keringanan Pak. Info mak saja kalau ada yang mantap. Coba. Saking siksaku bu, itu istriku hamil besar. Saya sudah mengabdikan diri di pesantren. Karena memang seberapa hebat pekerjaanmu, kalau orang tuamu sudah bilang jangan kerja begitu, tinggalkan. Ini pengalaman hidupku ini. Orang tua bilang tinggalkan, tidak mau tinggalkan, kayak enak. Bisnis, banyak uang. Apa yang terjadi? Habis. Tidak ada berkahnya. Kalau orang tuamu tidak meridhoi, tinggalkan. Walhasil apa yang terjadi? Saya hanya bisa menginap di pesantren saja sama istri. Rumah yang ditempati rumah guru. Utang banyak, hampir 1,5 M, belum lunas. Oh banyak sekali bu. Naik motor, hamil istri, hamil besar, bulan 6 kodong. Kubawa ki berkas anak santri ke Departemen Agama. Di belakangnya kantor Bupati Maros. Apa yang terjadi? Hujan keras, pika berteduh. Di depannya ada foto inti di situ. Situ kak kodong berteduh sambil kurat api diriku, menangis keluar air mata. Bilang mi kodong istriku, natatap kak sayang, apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepadamu. Wah kodong na pegang-pegang mi perutna. Langsung ku tatap, sayang saya menangis bukan karena engkau. Berarti ada perempuan lain memikirkan selain saya. Mati berjanda tuh apa mau ku bilang ini? Lain ditanyakan, lain najawabkan. Bukan sayang, apa aja paling lu pikir? Ini motor kodong kuliah liati. Kenapa bisa? Ini motor hujan tompak. 7 bulan tidak kubayar di koperasi. Bagaimana kalau tarik di koperasi? Ya mau kena apa pulang tidak ada tompi uang? Coba begitu susahnya hidupku. Ternyata setelah kuamalkan kembali itu doa, kuamalkan terus, berubah hidup. 2012 saya menikah, 2015 lunas utang 1 miliar lebih Pak. Bayangkan. Makanya ini nih doanya kalau orang berutang. Tapi memang utang, orang berutang itu bahaya. Bahaya. Aib di dalam diri. Banyak orang yang bertengkar karena banyak sahabat yang terpisah karena yang sudah harmonis tiba-tiba pecah karena hati-hati utang. Makanya jangan permudah dirimu dengan utang. Jangan permudah diri untuk selalu pinjam kiri kanan. Sekarang kan ada pinjaman online, cuma modal KTP. Hati-hati. Kalau memang belum sanggup kau beli, tunggu. Apa susahnya? Makanya ajarkan diri untuk lepas dari utang. Jangan selalu menambah, tambahi. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kapan kita mati? Ada orang jalan-jalan mati, duduk mati. Ada orang sakit mati, tidak sakit mati.
Maka yang jaga orang sakit dulu lagi mati. Kenapa bisa sembarang makan? Dia mau ke penjaga ya. Datang pinjemun orang sakit bawa contoh, siapa yang makan? Penjaga iya. Datang bawa bisikoi, siapa yang habiskan? Dia eksekusi tengah malam. Sambil cerita, sambil makan bisikoi dan sadari satu kali habisi. Coba. Datang penjemunan lagi bawa apa-apa, siapa yang makan? Penjaga iya. Nah pura-pura gitu penjaga iya bilang, spekulasi gitu. Ini sukain orang sakit ke HP. Sebentarnya aja habisi. Tapi tidak di penjaga orang sakit di sini. Tidak ada jatuh begitu. Alhamdulillah. Makanya tidak ada yang berutang di sini Bapak Ibu yang kita masih hidup. Tidak ada. Alhamdulillah. Jangan jadi. Tapi sebenarnya ini doa cuma kuajarkan bagi orang yang berutang. Tapi karena tidak ada yang berutang itu apa saya baca? Urusannya. Tadi ku tanya ki bilang tidak ada utang tak. Buat jaga-jaga. Tidak ada yang berutang. Oh ada nih. Ada nih. Oh, ada. Ini doanya ini bagus sekali. Dulu Abu Umamah Abi Dzar Al-Ghifari terlilit utang. Sahabat Rasulullah masuk ke masjid tidak pulang-pulang. Dari subuh, duhur, asar, maghrib tidak pulang. Kenapa? Takut dengan penagih. Maka Rasul tersenyum, apa yang membuat kau di dalam masjid terus, Abi Dzar? Kau tidak carikan istrimu? Kau tidak carikan anak-anakmu? Nafkah? Abi Dzar baru berkata jujur, ya Rasul sebenarnya takut kau pulang. Ke rumah bahaya, ke pasar lebih-lebih. Kenapa? Ada penagih. Terancam hidupku ya Rasul. Maka Rasul menyampaikan kepada Abi Dzar, maukah kamu saya ajarkan satu doa agar tidak terlilit utang? Ternyata 3 kudatangi ulama, ini semua doanya nak kasih. Selesai Pak. Dibaca ini doa. Insya Allah yang penting baca, setelah itu bayar mitanta, lunas itu. Bagaimana mau lunas kalau tidak bayar? Ini doa memudahkan supaya kita banyak rezeki. Kalau banyak rezeki kita ingat mitanta. Jangan banyak rezeki sambaran lu pikir. Oh ini mau ku beli. Utangmu dulu selesaikan. Mau doanya? Ikut keraskan suara. Siapa tahu dikeraskan suara nah dihafal. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Doa masuk isi. Salah baca kamu maaf. Kan ibu juga ibu tumbang. Padahal salah baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Betul kadang-kadang itu. Kira kapan tidak ku dengar. Wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Bawa HP tak, ambil HP, angkat, rekam. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Sudah ya. Kalau lebih penasaran tidak sempat angkat HP rekam, ya nanti saya kirim ke Pak Desartono atau cari di Instagram saya Farid Millennial. Yang real saya punya IG itu yang hampir 11.000 followersnya. Cari. Ya nanti kita follow ya. Farid Millennial. YouTube sama, Facebook sama, Instagram sama, Snack Video sama, TikTok saya hapus. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan baca itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah jauhkanlah daripadaku sifat ragu-ragu dan sedih. Makanya orang yang ragu-ragu dan sedih kurang rezekinya. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, sifat lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhal, sifat pengecut dan kikir. Makanya orang kikir, sekek, bimplit, binggi, gilik, kurang rezekinya. Wa'udzubika min galabatid dain, sifat terlilit utang. Wa qahrir rijal, dan tertindas oleh orang-orang. Makanya minta kepada Allah, insya Allah Allah permudah semua perkara tak di atas muka bumi ini. Amin ya Rabbal. Makanya ketika orang meninggal dunia, perkara yang paling ditanyakan adalah masalah utang piutangnya.
Kalau kita ikhlaskan Ustaz utangnya, alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki lebih banyak lagi. Wa ma anfaqatum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kita berikan ikhlaskan di jalan Allah, Allah ganti lebih daripada apa yang kita berikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Amin ya rabbal. Makanya ikhlaskan. Kalau beliau punya masalah sama kita, kalau terlalu besar mungkin bicara sama keturunannya atau anak-anaknya, karena yang menjadi diberikan beban ketika ada utang itu kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Asbabul mirasil warasa kullu yufidu rabbahul wirasa wa hiya nikah wa wala nasab. Kenapa adanya ahli waris? Diakibatkan ada pernikahan antara istri dan suami menikah, lahir anak ahli waris. Suami mati, istri ahli waris, anak ahli waris, orang tua ahli waris, itu semua yang jadi ahli waris. Kecuali kalau ada cucu, orang tua terputus. Nah, makanya itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita ada orang mati, kita diingatkan pertama wasiatnya, kedua utangnya perlu dibayarkan. Wasiat penting. Kalau saya tidak sanggup, jangan makin laksanakannya. Karena wasiat memang sebagai janji dan sumpah untuk kita. Satu wasiat yang dilanggar bagaikan 10 sumpah. Tapi kalau tidak sanggup mengerjakan wasiatnya karena terlalu berat, lebih baik tinggalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak pernah memberi beban kepada hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Yuridullahu bikum nusra wa la yuridu bikum usra. Allah menjadikan agama ini mudah, bukan untuk menyulitkan kita. Saking mudahnya Islam, tak boleh berdiri sholat, duduk. Tak boleh duduk, baring. Baring tak boleh goyang, disolati. Makanya kalau ada orang yang tidak bangun-bangun, solati, sama tau mati. Tidak boleh beruduk pakai air, beruduk pakai debu. Nah, tidak boleh puasa di bulan Ramadan karena sakit, ganti pada hari yang lain. Tidak mampu lagi diganti pada hari yang lain, ta'am miskin, beri makan orang miskin. Fidyah pun ta'am miskin, bayar fidyah, beri makan orang miskin. Tidak sanggup lagi memberi makan orang miskin karena dia miskin, kamu yang dikasih fidyah. Susahnya di mana guys? Yang susah kita tidak mau menjalankan sesuai dengan syariat agama kita. Ustaz, sebelum meninggal ki bapak, dia berwasiat, nah, kalau saya mati besok, balaskan dendamku. Dalam Islam tidak ada syariat yang mengajarkan balas dendam, maka jangan. Makanya yang pertama, tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan. Oh nah saribano, mana kakakmu sarido, mana adekmu sariawang. Kalau mati kak besok nak, di mana meninggal kakekmu? Di tanah suci Pak, waktu berangkat haji 2016, kubur di samping kakekmu. Dah, kita lagi setengah mati berangkat, apalagi orang mati mau dibawa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan bebani dirimu. Allah saja tidak pernah memberi beban kepada hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah orang yang terbaik di sisi kita, fitrah. Ya, ayah orang yang hebat, yang setiap hari memberikan nasihat, yang setiap hari dia selalu mencari cucunya. Mana cucuku nak? Itu selalu dia cari. Kenapa ayahmu selalu dia cari cucunya? Karena orang yang bisa dia lampiaskan rasa rindunya kepadamu adalah anakmu sendiri. Saat ini ibu yang tertinggal, tak ada mungkin lagi yang mengingatkan ibu di saat dia sakit untuk mengingatkan meminum obatnya. Tak ada lagi yang mengingatkan ibu untuk mengganti pakaiannya. Tak ada lagi yang membangunkan ibu di waktu subuh. Tak ada lagi yang mengingatkan ibu di waktu dia capek. Tak ada lagi yang menghibur ibumu di saat dia rindu kepadamu. Mungkin ayah almarhum ayahanda Bapak Haji Darmawan belum sempat mengatakan, nak, jaga ibu. Di saat kau lihat ibu menangis karena dia rindu, buatkan dia teh manis kesukaan. Hapus air mata ibu, peluk ibu, dekati ibu. Jangan kau tinggalkan dia sendiri. Itulah yang sering kulakukan di saat ibu merindu kepada